Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah pengantar teori ekonomi, program studi ekonomi Islam kelas 2020 akan mempresentasikan materi minggu kelima yaitu tentang perilaku konsumen individual. Sebelumnya di sini ada nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Fatimah Sohaba, kemudian Abdul Aidi, kemudian ada Fadil Presida, Muhammad sana, dan yang terakhir ada. Oke, langsung saja untuk subbab yang pertama yaitu tentang konsep penggunaan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang konsep kegunaan. Yang pertama yaitu kegunaan total. Total kepuasan yang diperoleh dari konsumsi sejumlah barang. Semakin banyak barang yang dikonsumsi, semakin besar total kegunaannya, meskipun tidak selalu secara proporsional. Yang kedua yaitu kegunaan marginal. Tambahan kepuasan dari konsumsi satu unit tambahan. Yang ketiga, preferensi konsumen, yaitu bervariasi antar individu dan dipengaruhi oleh pengalaman, budaya, dan kebutuhan pribadi. Next. Yang keempat, yaitu pilihan rasional. Konsumen dianggap rasional dalam memilih kombinasi barang untuk memaksimalkan kepuasan berdasarkan anggaran merek. Yang kelima, batasan anggaran, yaitu keterbatasan sumber daya memengaruhi keputusan konsumen dalam memaksimalkan kegunaan. Yang terakhir, substitusi dan komplementaritas. Konsumen mempertimbangkan barang substitusi dan komplementer yang dapat memengaruhi tingkat kegunaan dari barang tertentu. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Untuk selanjutnya, untuk subbab yang kedua yakni tentang fungsi kegunaan. Silakan. Baik, untuk fungsi kegunaan, yang pertama adalah membantu mengidentifikasi produk yang dibutuhkan, yaitu membantu bisnis mengetahui produk yang dibutuhkan dan mengisi kekosongan di pasar. Yang kedua, membantu menentukan harga yang tepat, yaitu analisis perilaku konsumen untuk menetapkan harga yang sesuai dengan ekspektasi dan kemampuan konsumen. Yang ketiga, membantu menentukan strategi marketing yang tepat, yaitu dapat merancang strategi pemasaran yang lebih tepat, termasuk memilih platform yang paling efektif untuk menjangkau audiens. Yang keempat, membantu memprediksi tren pasar, yaitu membantu memprediksi tren pasar di masa depan sehingga bisnis dapat beradaptasi dengan cepat. Yang kelima, membantu meningkatkan loyalitas konsumen, yaitu pengetahuan tentang perilaku konsumen dapat digunakan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan melalui pemenuhan kebutuhan mereka. Yang keenam, membantu membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, yaitu memahami perilaku konsumen juga berkontribusi pada pembangunan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Yang ketujuh, membantu memahami perbedaan dalam kelompok konsumen, yaitu membantu bisnis memahami perbedaan kebutuhan dan keinginan di antara berbagai kelompok konsumen. Oke, untuk selanjutnya yakni subbab yang ketiga, teori konsumen ordinal. Silakan. Teori perilaku konsumen pendekatan ordinal menggunakan pengukuran ordinal atau bertingkat dalam menganalisis kepuasan konsumen. Artinya kepuasan konsumen tidak dapat diukur dengan angka, tapi hanya dapat diukur dengan peringkat. Misalnya tidak puas, puas, lebih puas, dan sangat puas, dan seterusnya. Pendekatan ini juga sering disebut dengan pendekatan indifference. Pendekatan ordinal juga beranggapan bahwa tingkat utilitas
total yang dicapai seorang konsumen merupakan fungsi dari kuantitas barang yang dikonsumsi. Di samping itu, anggapan lain yang sama adalah konsumen akan berusaha untuk memaksimalkan kepuasannya sesuai dengan anggaran yang dimilikinya. Next. Asumsi dalam pendekatan ordinal, yaitu rationality. Setiap konsumen diasumsikan bertindak rasional, yaitu berusaha mengejar kepuasan maksimum walaupun dihadapkan dengan keterbatasan budget. Utility is ordinal, yaitu merujuk pada asumsi tersebut. Kepuasan tidak dapat diukur, tapi hanya bisa dibandingkan atau sifatnya bertingkat. Transitivity and consistency of choice. Konsumen akan selalu konsisten dalam membuat pilihan antara berbagai kombinasi barang atau komoditas. Dengan kata lain, jika konsumen lebih menyukai barang A dibandingkan dengan barang B dan konsumen tersebut lebih menyukai barang B daripada barang C, konsumen pasti lebih menyukai barang A dibandingkan dengan barang C. Contoh pendekatan nilai guna ordinal dapat dilihat dalam situasi pemilihan makanan di sebuah restoran. Misalnya, seorang konsumen memiliki 3 pilihan menu, yang pertama nasi goreng, kedua mie ayam, dan yang ketiga sate. Setelah mempertimbangkan preferensinya, konsumen mengurutkan pilihan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, nasi goreng lebih disukai, yang kedua mie ayam, dan yang ketiga, sate kurang disukai. Dalam hal ini, meskipun kita tidak tahu seberapa besar preferensi konsumen terhadap masing-masing menu, kita bisa memahami bahwa konsumen lebih memilih nasi goreng daripada mie ayam, dan mie ayam lebih disukai daripada sate. Oke, terima kasih. Kemudian untuk selanjutnya, ya ini tentang teori konsumen kardinal yang akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama di sini akan membahas pengertian terlebih pengertian terkait sendiri dalam ilmu ekonomi adalah teori yang menyatakan bahwa utilitas atau kepuasan yang diperoleh dari konsumsi barang atau jasa dapat diukur secara kuantitatif dalam bentuk angka. Konsumen dianggap bisa menilai tingkat utilitas yang mereka terima dari barang yang dikonsumsi, misalnya dengan menyatakan bahwa suatu barang memberikan 2 kali lipat utilitas dari barang lain. Jadi kalau untuk teori ini itu mengungkapkan bahwa nilai kegunaan itu menggunakan nilai kuantitatif atau secara kualitatif. Misal kita mempunyai barang A dan B. Cara mengungkapkan nilai kegunaannya itu dengan cara misal barang B ini tuh lebih baik 2 kali lipat dari barang A atau 3 kali lipat. Intinya adalah bentuk angka. Kemudian untuk kritik terhadap teori tersebut sendiri, sebagian besar kritik terhadap teori kardinal berasal dari ketidakmampuannya untuk menangkap referensi subjektif yang seringkali berubah-ubah. Selain itu, ada keterbatasan pada cara utilitas dapat diukur secara tepat, terutama ketika konsumen menghadapi berbagai macam pilihan referensi yang selanjutnya ada contoh bagaimana kita mencari nilai dari kardinal ini. Di sini ya pertama kalau ini kita mencari nilai kegunaan dari satu barang aja. Misalnya di sini ada contoh soal seorang konsumen mengonsumsi 3 buah apel dan memperoleh total 30 utilitas. Setelah menambah 1 apel lagi, utilitas totalnya meningkat menjadi 35 utilitas. Semua utilitas marginal dari apel keempat. Nah, kalau kita lihat dari soal ini kan kita disuruh mencari utilitas dari apel keempat kan, karena setelah mengkonsumsi 3 apel ya di sini 3 buah apel, nah itu utilitasnya itu totalnya ke 30. Nah, setelah nambah 1 lagi berarti meningkat jadi 35. Nanti disuruh hitung marginal dari apel keempat itu berapa nilainya. Kita sudah masukkan, diketahui utilitas total 3 apel atau TU3 itu 30, kemudian total 4 apel itu TU4 itu 35. Nah, ini kemudian jumlah apel awal di satu ini 3 apel yang awal tadi ya. Kemudian apel setelah konsumsi tambahan jadi 4 kan, bagi 2 sudah 4 apel. Nah,
rumusnya itu ini dari marginal dari suatu barang. Ini sama dengan delta TU per kaki sama dengan tugasnya tadi. Nah, sebelum kita masuk ke rumus, kita harus cari delta TU yang mana delta T. Caranya bagaimana? Delta TU ini cara cari delta TU itu T4 dikurangi TU3. Jadi TU total setelah konsumsi dengan total sebelum nambah konsumsi. Nah, tadi kan setelah konsumsi kan nilainya itu 35. Soal setelah konsumsi sebelum konsumsi itu cuma 30. Jadi masukkan aja 35 dikurangi 30 hasilnya 5. Jadi untuk ini itu 35. Oh, dan ini ada yang untuk mencari delta T-nya itu Q2 dikurangi Q1. Q2 tadi itu konsumsi, nah konsumsinya, konsumsi apel setelah konsumsi itu ada 4, satu itu jumlah awalnya, jadi masukin aja 4 kurangi 3 sampai 1. Maka di atas marginalnya apel keempat masukkan ke rumusnya tadi MU sama dengan delta TU per delta TG, karena sudah diketahui delta TU sama delta G nya tinggal masukin aja. Delta TU nya ada 35, delta G nya itu 1, jadi 5 per 1 sama. Dan ini contoh soal untuk yang cari total nilai kegunaan dari beberapa jumlah yang dikonsumsi. Masih contoh soalnya, di situ ada seorang konsumen memperoleh utilitas marginal sebesar 10 dari konsumsi apel pertama, 8 dari apel kedua, dan 6 dari apel ketiga. Itu utilitas yang diperoleh dari konsumsi apel. Nah, ini kan sudah diketahui ya, misal satu apelnya itu berapa nilai kegunaannya. Kalau ini disuruh hitung total semuanya itu cara rumusnya ini total utilitas atau T M1, M2, M3. Nah, M1 itu apa? M1 itu kita masih sudah diketahui. M1 itu adalah utilitas dari marginal apel pertama yang tadi 10 ini. Kemudian M2 nya itu 8, ini tadi apel kedua. Untuk M3 atau apel ketiga itu 6. Ini gampang, tinggal masukkan aja rumusnya, tinggal ditambahkan semua dari 10 ditambah 8 ditambah 6 sama dengan 24 dari total utilitas apelnya. Mungkin cukup untuk sebab teori kardinal. Saya serahkan untuk selanjutnya. Yang kelima yakni pendekatan teori konsumsi. Next. Oke, silakan. Pendekatan teori konsumsi yang pertama ya ini ada keterbatasan kognitif yang mana individu seringkali tidak memiliki informasi lengkap dan kemampuan untuk menganalisis semua pilihan yang tersedia sehingga mereka membuat keputusan berdasarkan heuristik atau aturan praktis. Yang mana heuristik ini tanpa ada penelitian lebih lanjut. Yang kedua, pengaruh emosi. Emosi dapat mempengaruhi keputusan konsumsi. Misalnya, rasa senang atau stres dapat mengubah cara orang berbelanja. Next. Yang ketiga, bias kognitif. Berbagai bias, seperti bias konfirmasi dan pengaruh status quo, membuat individu lebih cenderung mempertahankan kebiasaan konsumsi yang sudah ada, meski mungkin tidak lagi menguntungkan. Yang keempat, yakni sosial dan lingkungan. Interaksi sosial dan norma kelompok juga memainkan peran penting. Konsumen seringkali dipengaruhi oleh apa yang dianggap norma atau kebiasaan dalam kelompok sosial mereka. Sudah sekian, terima kasih. Selanjutnya materi ke-6 terakhir ya, yakni kurva Engel, tegaskan oleh rekan saya.
Mas Faisal, silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kurva Angel. Apa itu kurva Angel? Kurva Angel adalah sebuah kurva dalam ekonomi yang menggambarkan hubungan antara pendapatan konsumen dengan baik. Kurva Angel adalah sebuah kurva dalam ekonomi yang menggambarkan hubungan antara pendapatan konsumen dengan jumlah barang yang dibeli atau permintaan untuk satu barang atau jasa tertentu. Kurva ini dinamai sesuai dengan ahli statistik Jerman, Ernst Angel, yang pertama kali mengamati pola ini. Sumbu-sumbu kurva Angel. Sumbu kurva Angel ada dua. Yang pertama yakni sumbu horizontal atau sumbu X, biasanya menunjukkan pendapatan konsumen. Sedangkan yang kedua yakni sumbu vertikal atau sumbu Y, menunjukkan jumlah barang yang dikonsumsi atau dibeli. Next. Bentuk kurva dan jenis barang. Yang pertama yakni barang normal. Kurva Angel biasanya memiliki kemiringan positif. Ini berarti ketika pendapatan meningkat, konsumen membeli lebih banyak barang tersebut. Tetapi setelah pendapatan mencapai titik tertentu, konsumsi barang ini menjadi relatif stabil karena kebutuhan dasar sudah terpenuhi. Next. Yang kedua, yakni barang inferior. Kurva Angel akan menurun seiring dengan peningkatan pendapatan. Artinya, ketika pendapatan meningkat, konsumen cenderung mengurangi pembelian barang tersebut karena mereka beralih ke barang yang lebih baik. Next. Barang yang ketiga yakni barang mewah. Barang mewah adalah menunjukkan peningkatan yang tajam pada awalnya, tetapi kemudian melandai ketika pendapatan mencapai level tertentu. Ini karena barang mewah lebih banyak dikonsumsi ketika pendapatan tinggi, namun ada batasan jumlah yang dibutuhkan konsumen. Oke, terima kasih untuk penjelasan tentang kurva Angel. Kemudian karena kita sudah berada di akhir materi, untuk saat ini yaitu kesimpulan dari materi yang telah kita bahas. Yang pertama tadi kita membahas tentang konsep kegunaan. Ada beberapa poin ya. Pertama nanti kegunaan total, yaitu kepuasan total dari konsumsi sejumlah barang tertentu. Kemudian ada kegunaan marginal, kepuasan tambahan akibat mengonsumsi tambahan satu unit barang. Ada juga preferensi konsumen, yaitu preferensi konsumen bervariasi berdasarkan budaya, pengalaman dan kebutuhan pribadi. Pilihan rasional, konsumen dianggap rasional dan bertujuan untuk memaksimalkan kepuasan dalam anggaran mereka. Kemudian batasan anggaran mempengaruhi keputusan konsumen dalam memaksimalkan utilitas. Substitusi dan komplementaritas, timbangan barang substitusi dan komplementer yang mempengaruhi utilitas. Kita masuk sebab selanjutnya yang tadi ada fungsi utilitas. Yang pertama fungsinya yaitu membantu dalam merancang strategi pemasaran dan melakukan platform yang efektif untuk menjaga audiens. Fungsi kedua yang mengidentifikasi produk yang dibutuhkan dalam membantu menetapkan harga yang tepat dan membantu dalam memprediksi tren pasar dan membangun hubungan pelanggan jangka panjang. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan loyalitas konsumen dan memperhebat berbagai kelompok konsumen. Dan ada selanjutnya ada teori konsumen ordinal dan teori konsumen ordinal. Untuk yang ordinal, memanfaatkan pengukuran ordinal untuk menganalisis kebutuhan konsumen, memberi peringkat preferensi alih-alih menerapkan nilai numerik, mengonsumsikan rasionalitas, berbasis ordinal, dan konsistensi pilihan dalam perilaku konsumen. Untuk yang ordinal, menyatakan bahwa manfaat dari barang atau jasa dapat diukur secara kuantitatif. Perbedaannya ordinal ini nggak bisa diukur secara angka, kalau yang ordinal bisa diukur secara kuantitatif atau secara angka.
pendekatan teori konsumsi mengakui bahwa individu sering membuat keputusan berdasarkan heuristik karena keterbatasan informasi dan kemampuan kognitif, menekankan pengaruh emosi, bias kognitif, dan lingkungan sosial pada keputusan konsumsi. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5 pada mata kuliah pengantar dari ekonomi dari minggu kelima. Kurang lebihnya akan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.